Kalau sekarang kita ngomongin masalah mata nih, mata itu luar biasa. Ternyata mata itu adalah sebagai gambaran biasanya kalau orang itu nyebut adalah jendela dunia. Kenapa? Karena memang mata itu adalah suatu organ indera yang luar biasa pentingnya sih. Karena dengan mata kita bisa melihat dunia seisinya. Dengan mata kita bisa bekerja, bisa belajar, bisa apapun itu kurang lebih dibantu oleh indera yang namanya mata. Untuk itu, bagaimana caranya merawat mata selama masa pandemi atau selama di rumah? Sore hari ini akan dikupas tuntas yang luar biasa oleh Dr. Andreas. Kalau untuk tanda-tanda mata yang tidak normal itu seperti apa sih, Dok? Oke, sebelumnya terima kasih. Jadi untuk tanda-tanda mata tidak normal itu, jadi memang ada banyak tanda-tandanya ya. Jadi cukup luas kalau untuk dibicarakan gitu ya. Secara sederhana mungkin bisa saya kelompokkan begini. Jadi bisa tidak normal dalam artian gejala atau secara fisiologis apa yang dirasakan oleh pasien. Misalnya seperti matanya terasa panas, matanya terasa kurang nyaman, Ya. terasa kering, Ya. kemudian pegal, kemudian matanya terasa gatal. Nah, ini semua tentunya dirasakan oleh pasien itu sendiri. Benar. Termasuk juga kabur di pandangan. Ya. Ada double, seperti double di pandangan. Oke. Nah, ini semuanya dirasakan oleh pasien itu sendiri. Benar. Seperti ada bayangan hitam dan seterusnya. Nah, kemudian tidak normal dalam artian yang kedua berarti bangunannya. Artinya mungkin tidak dirasakan, tetapi secara strukturnya, anatominya kita menyebutnya itu ada seperti yang tidak normal atau ada kelainan. Misalnya, kelopak matanya agak turun, ya itu kan kelihatan sudah ada kelainannya. Gitu. Benar. Ya. Walaupun mungkin belum merasakan keluhan, tetapi mungkin suatu saat bisa menjadi ada keluhan. Kemudian yang kedua misalnya seperti arah bola matanya kiri dan kanan tidak sama, simetris. ya tidak searah gitu ya. Yang Ha. biasa kita sebut di masyarakat juling gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi tidak normal dalam artian itu masih ada yang lain, misalnya matanya bengkak, merah, nah itu kan kelihatan gitu. Dari secara sederhana tidak normal itu apa yang dirasakan dan bangunannya juga ada sesuatu ketidaknormalan. Bisa juga terjadi bersamaan. Jadi sudah bangunannya kelihatannya tidak normal, matanya kelihatan bengkak, merah, kemudian rasanya pun ada. Jadi panas, nyeri, kabur dan sebagainya. Jadi gabungan dari kedua hal tersebut. Berarti kalau misalnya memang nggak normal itu bisa dilihat dari yang bisa dilihat fisik sama yang dirasakan oleh si pasien itu tersebut, Dok ya. Baiklah, dokter, kalau untuk ini, Dok, kalau rata-rata, kalau yang dokter kan mungkin udah lama juga praktek sebagai dokter mata. Rata-rata kalau orang di Indonesia itu paling banyak keluhan mata itu di apa, Dok? Keluhan mata itu seperti apa? Apakah gatal atau merah, dan penyebabnya itu apa, Dok? Terima kasih. Jadi untuk keluhan mata itu memang tergantung dari daerah ya, tergantung dari geografis kita berada di mana itu mempengaruhi juga. Kemudian kebiasaan, aktivitas, dan juga tentunya ada yang disebut dengan genetik ya. Jadi ada kelainan-kelainan mata yang dipengaruhi oleh genetik ya. Jadi ras tertentu memiliki gangguan tertentu di mata. Nah, untuk secara umum yang paling banyak kasusnya mungkin di Indonesia itu seperti katarak misalnya, karena paparan dari sinar matahari dan proses penuaan. Jadi secara normalnya memang proses penuaan itu terjadi seperti itu ya. Mungkin di negara-negara yang angka bertahan hidupnya cukup panjang, di mana banyak lansianya juga katarak itu mungkin agak tinggi. Tetapi belakangan ini kasus-kasus refraksi ya, refraksi itu seperti mata minus, mata silinder itu semakin banyak ya. Oleh karena mungkin penggunaan alat-alat teknologi ya, cara-cara memakai alat teknologi yang kurang tepat, keseimbangan antara memakai dan mengistirahatkan mata yang tidak disadari lagi. Nah, ini semakin memperparah dan meningkatkan kasus kelainan refraksi istilahnya. Jadi mata minus, silinder, mata plus dan sebagainya. Mungkin kasus-kasus demikian. Selebihnya mungkin yang sering itu kasus-kasus infeksi ya. Ini masalah kebersihan diri ya. Jadi mata merah menular ke orang lain. Nah, itu mungkin pernah dengar ya, Mas Adi ya. Jadi konjungtivitis kita menyebutnya. Biasanya karena infeksi, bisa juga ada penyebabnya yang lain. Jadi untuk negara kita sendiri kasus-kasus demikian yang banyak. Berarti emang faktornya pertama mungkin kalau pertama sih katarak karena biasanya umur, Dok ya. Umur, yang kedua gaya hidup sebenarnya sih ya, mungkin kebanyakan terlalu banyak
nonton film, main game, terus main HP gitu-gitu dok ya. Nah, terus yang ketiga tadi berarti Masalah kebersihan ya. masalah kebersihan Di ya. negara kita masih harus dipertajam ya masalah kebersihan diri. Iya, saya juga tertarik juga kalau dokter tadi bilang menyampaikan bahwa kalau misalnya mata merah itu bisa menular itu lewat pandangan, bisa nggak sih dok? Ya, jadi sebenarnya penularan mata merah atau konjungtivitis itu memang dibicarakan di masyarakat mitos begitu ya. Jangan dilihat gitu ya, Iya, takutnya iya benar tertular kan gitu gitu ya. kan? Heeh. Tidak seperti itu ya. Jadi sebenarnya penularannya melalui sekret atau cairan yang berasal dari mata itu sendiri ya. Dia nanti akan menempel ke benda Mm-mm. atau melalui tangan yang menderita menyentuh Iya. benda lain karena dia mengucek matanya. Mm-mm. Nanti ada orang lain menyentuh benda itu lagi Iya. dan memegang matanya kembali. Sehingga dia tertular kira-kira seperti itu. Jadi berarti nggak ada dok, misalnya kadang-kadang kan kalau orang sakit mata orang udah nggak mau mandang semua, nggak ada dok ya? Enggak, saya rasa enggak. Oke deh. Jadi masalahnya kebersihan diri ya. Nah dok, sekarang kalau misalnya mata merah kan biasanya kan kalau orang awam di rumah yang gampang dijumpain adalah menggunakan obat tetes mata dok ya, entah itu mereknya ABC kan banyak obat macam tetes mata. Nah kalau menggunakan tetes mata itu sebenarnya kalau berkepanjangan ada dampaknya gimana sih dok? Apa bagus atau mungkin seperti apa dok? Terima kasih. Jadi pertama prinsip yang harus kita ketahui dalam memakai obat mata itu adalah ingat bahwa obat mata itu dalam pengawasan dokter. Artinya tidak boleh sembarangan dipakai. Ya. Apalagi dia mata itu benda yang organ tubuh kita yang halus ya. Jadi kita harus serba hati-hati ya. Benar. Kemudian dia taruhannya adalah penglihatan. Gitu. Iya benar. Nah, jadi untuk penggunaan tetes mata itu kalau dia memang ada indikasi harus memakai tetes mata dalam jangka waktu panjang misalnya atau seumur hidup, diperbolehkan, tetapi tentunya nanti dia dengan pengawasan dari dokter, dokter spesialis mata. Jadi ada waktu kontrolnya Mas Adi. Jadi ada waktu kontrolnya mengawasi mungkin efek samping dari tetes tersebut, mengawasi tujuan terapi dari obat tersebut, bagaimana tercapai atau tidak. Contoh kasus pada orang-orang yang misalnya mata kering. Ya. Ada orang yang mengalami mata kering, dia harus menggunakan tetes mata seumur hidup mau nggak mau. Oke. Atau mungkin pada orang dengan glaukoma ya. Glaukoma itu tekanan bola mata tinggi, Ya. menyebabkan kerusakan pada saraf mata. Sehingga supaya saraf matanya tidak rusak, tekanannya harus dikontrol. Kayak orang hipertensi, tensinya harus dikontrol. Oke. Nah, dia kemungkinan akan menggunakan obat menurunkan tekanan bola mata, mengontrol tekanan bola matanya mungkin seumur hidupnya gitu. Menggunakan tetes mata. Ya, pada kasus-kasus ini mungkin dibenarkan menggunakan tetes mata panjang ya dalam jangka waktu panjang. Tetapi bagi misalnya kasus-kasus lain, misalnya bukan karena ini atau Iritasi, hanya sekedar iritasi, alergi mata gitu ya. merah, kita langsung beli tetes mata, bukan tetes mata yang biasa, yang mengandung kandungan yang berbahaya, misalnya seperti antibiotik, antibiotik pembunuh kuman, itu kan harus hati-hati. Ya. Kemudian mengandung steroid, misalnya steroid itu obat yang berbahaya efek sampingnya. Ya. Itu ke mata juga menyebabkan efek samping yang macam-macam, jadi bisa mengganggu penglihatan justru bukan mengobati malah membahayakan. Membahayakan. Jadi untuk seperti ini kita mungkin harus konsultasi dulu dan mendapatkan resep dari dokter matanya ya. Jadi nggak langsung beli sendiri kira-kira seperti itu. Oke deh. Kemudian saya mau ingatkan lagi bahwa setelah ada pun tetes matanya dia harus perhatikan dosis apa? dosisnya. Ya. Berapa kalinya ke mata sebelah kanan kiri jangan terbalik. Kemudian expire date-nya. Ya. Karena tetes mata itu tidak bisa dipakai terus ya, ada waktunya dia kapan nggak bisa dipakai. Benar. Ya. Kemudian perhatikan kandungannya, benarkah tujuannya untuk keluhannya gitu ya, kira-kira seperti itu. Kalau dipikirin sendiri kan pusing ya Mas Adi. Ya, benar. Jadi harus ke dokter ya. Dokter mata. Atau dibantu oleh kacamata. Nah, dok sebenarnya sih kalau untuk kacamata kan biasanya identik dengan minus atau plus dok ya. Nah, kalau penyebab utamanya mata minus itu sebenarnya apa sih dok? Apakah udah bawaan bahwa dari lahir kamu nanti minus, atau mungkin sebenarnya ada penyebab lain yang menyebabkan mata itu minus dok? Ya, terima kasih. Jadi ini khusus ke minus ya, minus dulu. Iya. Jadi penyebab mata minus itu ada beberapa ya. Jadi yang pertama itu memang ada mata minus yang berkaitan dengan genetik ya. Jadi keluarga gitu ya. Bila riwayat keluarga di atasnya dalam pohon keluarganya itu memang dia ada minus ya. Apalagi dengan tingkatan minus yang demikian gitu ya. Cukup tinggi misalnya. Maka akan ada kecenderungan keturunan juga minus. Gitu. Jadi pada kasus ini terjadi pemanjangan panjang bola matanya itu memanjang ya.
Jadi proses pemanjangannya itu seperti tidak terkontrol ya, demikian ya. Jadi semakin panjang bola mata, maka minusnya akan bertambah semakin besar. Ya, jadi minus-minus yang tinggi itu kalau kita periksa, itu bisa jadi bola matanya panjang gitu. Ya, gitu. Seharusnya memang proses pemanjangan bola mata itu ada batasnya ya, kapan dia berhentinya ya, kira-kira begitu. Tapi pada kasus-kasus ini dia berlanjut terus, memanjang terus, kira-kira seperti itu. Kemudian ada juga minus yang memang disebabkan oleh kebiasaan sehari-hari. Nah, ini cukup banyak ini sekarang ini ya. Jadi memang neglect ya, atau tidak mengindahkan kaidah bagaimana merawat mata, bagaimana melihat dan istirahatkan mata, misalnya seperti itu. Bagaimana posisi yang baik dalam melihat sesuatu ya, melihat objek gitu ya. Jarak kita, mata kita dengan objek ya, kira-kira gitu. Kadang ada yang baca itu sambil tiduran misalnya begitu ya. Ya, biasanya sambil biar cepat tidur kan, biar ngantuk baca gitu kan ya. Kemudian ternyata itu tidak baik. Nggak baik ya? Ya, ternyata itu membuat titik fokus di bola mata kita itu berubah-berubah gitu ya. Jadi matanya bingung gitu ya. Jadi bingung ya. Sebenarnya kan dia harusnya jatuh di titik fokus ya. Titik fokus ini ada di lapisan belakang bola mata kita di dalam itu pusat penglihatan kita ya, namanya fovea itu ya. Jadi harusnya di situ ya. Jadi karena dia posisinya yang berubah-berubah, kemudian penerangannya yang kurang. Sehingga bola mata ini berusaha menyesuaikan gitu ya. Apalagi kalau masih muda itu ada akomodasi namanya. Ada daya akomodasi ya, sehingga membuatnya menjadi confused atau bingung gitu ya. Nah, kondisi ini yang membuat si minus ini berubah-berubah dan bisa bertambah gitu. Makanya jadi dari kebiasaan sehari-hari itu memang harus ditata mulai dari kecil kalau bisa dari anak-anak kita gitu ya. Mengenai lamanya waktu kita menatap misalnya gadget atau menulis, jaraknya berapa jauh misalnya seperti itu, penerangan di rumah dan sebagainya. Nanti mungkin di slide saya itu ada juga. Terus ditampilkan aja slide-nya sekalian. Kemudian ada lagi Mas Adi, jadi mata minus itu bisa juga disebabkan oleh koreksi yang berlebihan. Jadi misalnya harusnya minusnya sekian, tetapi dikoreksi. Koreksi ini berarti nilai besaran kacamata yang diberikan ya, melebihi ya. Istilahnya salah di awalnya ya gitu Dok ya. Dalam artian kita nggak bisa nggak langsung menyebutkan salah sih ya. Karena memang tergantung situasi. Dan ada syarat ideal untuk memeriksa sebenarnya. Jadi misalnya pada orang muda daya akomodasi itu harus dihilangkan. Karena biasanya tertutupi oleh akomodasi. Waktu diperiksa dokter kok dia bisa lihat sampai penglihatan optimal. Berarti nggak ada minus nih. Ternyata enggak. Ternyata minusnya ada. Cuman disembunyikan oleh daya akomodasi itu. Jadi daya akomodasi itu adalah kemampuan otot-otot mata kita ini dan lensa mata kita ini untuk memfokuskan yang tidak jelas. Kalau kita semakin tua, di atas 40 tahun, daya akomodasi mulai menurun. Nah, itu mungkin tidak ada daya akomodasinya ya. Tapi kalau masih muda itu daya akomodasi ada. Jadi hati-hati ya, bisa kurang tepat gitu ya. Nah, sehingga kembali yang tadi, kalau dia overkoreksi, koreksinya berlebihan, ini justru akan memicu bola matanya itu malah jadi makin panjang. Menyesuaikan kali ya itu, menyesuaikan yang kelebihan tadi ya. Makanya minusnya bisa jadi bertambah. Kemudian yang terakhir, tadi ada berapa? Udah 3 poin terakhir. Minusnya bertambah, pertanyaan yang sering ditanyakan masyarakat. Kalau saya sering menanyakan balik, bagaimana penggunaan kacamatanya? Sudah benar belum? Nah, kan kadang bertanya ya, kenapa dok saya udah pakai kacamata kok masih tambah gitu ya? Iya benar sih. Cara pakai kacamatanya gimana? Udah benar belum? Nah, ketika saya bilang gitu biasanya agak diam tuh, agak merenung gitu. Mikir. Nah, iya. Biasanya bener nggak ya gitu ya? Nah, jadi penggunaan cara memakai kacamata itu penting juga. Artinya koreksi sudah diberikan, kacamata sudah diberikan, sudah tepat. Tapi setelah pulang itu cara memakainya itu sembarangan ya. Kadang suka pakai, kadang enggak ya nggak usah dipakai, misalnya gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi sehingga dia bisa bertambah gitu ya. Jadi memang kompleks. Artinya kita harus disiplin ya. Harus benar-benar kalau udah diberikan kacamata dengan ukuran sekian, pemeriksaan yang benar, maka kita juga harus disiplin. Dan satu lagi, itu pun harus tetap dikontrol. Jadi tidak cukup hanya dibiarkan seperti itu saja. Ya memang harapan kita niscaya sebaiknya sih stabil ya. Nggak ada yang mau berubah-berubah gitu ya. Apalagi minusnya jadi besar gitu ya, nggak ada yang mau. Kontrol itu disarankan tiap 6 bulan. Maksimal ya tiap tahun sekali lah. Ke dokter mata ya untuk kontrol minus itu ya. Iya, betul. Oke deh. Ya karena kalau yang kita lihat itu keseharian kita lebih banyak begini. Melihat itu gini dok.
Kalau ini ngaruh nggak dari misalnya tuh kalau orang udah minus dan udah dikasih kacamata, tapi beliau tuh memakainya kalau saat baca aja, kalau saat jalan itu nggak dipakai, itu ngaruh nggak sih dok? Benar, ya itu yang saya bilang tadi, cara pemakaian kacamata yang benar. Jadi apabila kacamata itu memang untuk mengkoreksi jarak jauh, pakailah untuk melihat jauh. Apabila kacamata itu membantu untuk melihat membaca, maka pakailah ketika membaca. Ya kira-kira seperti itu ya. Oh berarti emang kacamata pun ada fungsinya macam-macam ya dok ya? Jangan Berarti sampai tertukar ya. atau enggak mungkin ya kebalik ya dok, yang dekat buat jauh, yang jauh buat dekat, jadi malah jadi rusak. Oleh